Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya yang bernama Rina Aprianti, mahasiswa Pendidikan dan Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Menurut Dr. Ilham Abdullah, bahwa kurikulum adalah komponen utama yang harus ada dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pembelajaran di suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kewirausahaan bisnis kuliner, materi kurikulumnya harus berisikan pembelajaran yang produknya memiliki nilai jual dan daya saing tinggi. Berikut judul video saya adalah cara pembuatan es krim sedap yang memiliki rasa khas yang bisa menimbulkan daya saing tinggi. Video ini diarahkan oleh Bapak dosen Dr. Ilham Abdullah dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Berikut kita ikuti pemaparannya. Simak baik-baik ya audiens yang berbahagia dimanapun berada. Semoga memberi inspirasi untuk dijadikan peluang bisnis untuk mencetak rupiah. Untuk membuat es krim yang sedap di rumah, Anda memerlukan bahan-bahan, alat, dan langkah-langkah yang tepat. Berikut adalah panduan lengkapnya. Simak ya. Bahan-bahannya yang pertama susu kental manis 1 kaleng atau 370 gram. Yang kedua santan kelapa 1 bungkus atau 65 ml. Yang ketiga susu UHT full cream 1000 ml. Yang keempat gula pasir 150 gram atau sekitar 10 sendok makan. Yang kelima air 500 ml atau 2 gelas ukuran sedang. Keenam tepung maizena 100 gram atau 10 sendok makan. Yang ketujuh emulsifier atau SP 2 sendok teh. Yang ke-8 perasa tambahan secukupnya seperti pop ice atau SK vanilla. Alat-alatnya yang pertama panci untuk memasak, yang kedua mangkuk besar untuk mencampur adonan, yang ketiga sendok atau spatula untuk mengaduk, yang keempat mixer jika ada untuk mengocok adonan, yang kelima wadah kedap udara untuk menyimpan es krim, yang keenam freezer untuk membekukan es krim, yang ketujuh cara pembuatan es krim. Cara membuat, yang pertama campurkan susu kental manis, santan kelapa, susu UHT, gula, pasir, dan air dalam panci. Aduk hingga rata, panaskan campuran tersebut di atas api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Yang kedua, menambahkan tepung maizena. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air dalam mangkuk terpisah. Lalu tuangkan ke dalam campuran susu yang sedang dipanaskan. Aduk hingga adonan mengental dan tidak ada gumpalan. Yang ketiga, setelah mendinginkan adonan. Setelah adonan mengental, angkat dari api dan biarkan hingga suhu ruangan, kemudian memasukkan ke dalam freezer selama sekitar 3 jam. Yang keempat, mengocok adonan. Setelah adonan dingin, keluarkan dari freezer dan tambahkan SP yang telah dilelehkan di atas air mendidih. Mixer adonan dengan kecepatan tinggi sehingga 8 hingga 10 menit hingga mengembang dan creamy. Yang kelima, menambahkan perasa. Jika ingin menambahkan rasa, masukkan pop es atau perasa lain sesuai selera dan aduk hingga merata. Yang keenam, membekukan es krim. Tuang adonan ke dalam wadah kedap udara dan simpan kembali di freezer. Biarkan selama 5 hingga 6 jam atau semalaman hingga es krim benar-benar beku. Dan yang terakhir, penyajian. Setelah es krim beku, keluarkan dari freezer dan biarkan selama beberapa menit agar mudah disajikan. Gunakan sendok untuk menyendok es krim ke dalam mangkuk atau kon. Strategi pemasaran es krim. Yang pertama, menetapkan segmen konsumen. Yang kedua, kualitas, keunikan, keistimewaan produk atau jasa yang dijual agar tidak kalah saing dengan pengusaha lain sejenis. Yang ketiga, dapat memperluas promosi melalui berbagai media, terutama media sosial seperti TikTok, WA, Instagram, Messenger, YouTube, Facebook, Twitter, dan selainnya. Yang keempat, menjalin hubungan baik, akrab, menyenangkan hati konsumen seperti penjual harus ramah, cepat tanggap terhadap permintaan pelanggan. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan mitra pemasak bahan baku keperluan produk seperti distributor atau agen tidak kehabisan yang menyebabkan produk terputus. 6. Mengenal biaya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, antara lain biaya produksi operasional, biaya promosi, biaya pemasaran, dan sebagainya. Ketujuh, mencari lokasi usaha yang strategis di mana banyak penduduk yang menjadi konsumen. Yang 8, pengusaha kuliner harus membuat arus kas, pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta saldo keuangan bisnis agar keuangan dapat terkendali.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Salam dari Bumi Rafflesia. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.